tadi yang telah tadi kita diskusikan mengenai permasalahan yang ada di Papua tersebut. Mudah-mudahan permasalahan yang ada di Papua tersebut cepat terselesaikan dengan baik, dengan kemanusiaan yang baiklah pokoknya. Nah, tadi kan kita sudah membahas di Papua nih. Sekarang kita berpindah tempat ke Kepulauan Riau, di mana Sama yang dulunya bertempatan di Tanjung Pinang, sekarang itu sudah berpindah Pak ke Batam. Jadi Apakah ada sesuatu yang istimewa begitu Pak di Batam? Terus apa, mengapa dipindahkan Pak? Apakah ada sesuatu juga yang terjadi di Tanjung Pinang Pak? oke, gini ya, Tanjung Pinang ya, dulu kan Lantamal Batu, kemudian sekarang kan beralih ke Batam, persisnya di Tanjung Sengkuang ya. Jadi markas yang lama Lantamal 4 itu terakhir sekarang ya diisi Warmada 1. Warmada 1 juga pusatnya kan di Jakarta. Lalu yang terkait Lantamal 4 ada bilang tadi di Sengkuang ya, dulunya itu markas Lanal ya, markas Lanal. Jadi markas Lanal itu sendiri sekarang beralih ke daerah Uban atau Bintan. Nah, seperti itu. Lalu yang terkait misalnya ada masalah atau apa ya, selama ini di Kepri khususnya ya belum ada hal yang krusial, maksudnya yang terkait tentang keamanan ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada sesuatu yang kenapa harus pindah, kan begitu deh. Itu terlepas yang kegiatan tersebut, saya rasa juga dari pemerintah ya, pemerintah khususnya ya, mereka kan ada apa ya, perubahan lokasi markas gitu ya. Jadi sama dengan hal yang di wilayah Sengkuang kan, dulu kan Manal nih, jadi sekarang mereka itu mengisi ke daerah Uban, kalau nggak salah ke daerah Bintan begitu. Jadi yang terkait misalnya ada kenapa kok bisa seperti itu ya, saya rasa itu juga keputusan pusat ya. Kita saya sebagai insan pers atau mungkin wartawan kan kalau menanyakan hal sifat yang fundamental atau krusial kan nggak mungkin menanyakan sampai sejauh itu. Cuma yang kita ketahui sama-sama kan Batam ini selama ini juga kondusif ya, juga keamanan negara juga sejauh ini belum ada hal-hal yang memang perlu dipantau begitu. nah, buat yang di Jembatan 3 ini Pak, nah itu kan merupakan markas marinir. Nah, marinir yaitu Yonif 10. Itu apakah ada hubungan korelasinya dengan Lantamal 4 ini Pak? Oke, kalau Lantamal 4 deh yang saya ini kegiatan saya selama ini ya. Kebetulan juga saya juga banyak meliput kegiatan mereka ya. Jadi kalau itu di Yonif 10 khususnya itu mereka ke Jakarta. Jakarta ya, Jakarta itu kalau tidak salah saya ke Brigip ya, Brigip 3 gitu. Kalau Lantamal 4 yang ada di Kota Batam atau di Kepri, mereka ini yang sekarang itu Yon Marhanlan 4. Persisnya itu yang di depan Sekolah Harapan Utama ya. Dulu kan ada di situ gugus keamanan laut tuh. Nah, cuman terakhir sekarang gugus keamanan laut itu pindah ke daerah Aceh ya, di daerah Aceh. Jadi sekarang diisi sama Yon Marhanlan 4. Yon Marhanlan 4 itu juga bagian daripada Lantamal 4 ya. Nah, jadi yang lama ya di gugus keamanan laut pindah ke Aceh, sekarang diisi sama Yon Marhanlan 4. Lalu yang korelasinya dengan Yonif 10 tadi, mereka tidak ada korelasinya tuh. Karena mereka ada beberapa kesatuannya juga. Kalau misalnya itu di markas kemarin ini kan lebih condong ke pertahanan ya. Tapi kalau Lantamal 4 itu juga ada berapa juga mereka itu. Jadi bukan hanya sekedar di pertahanannya ya, di angkatan laut itu yang sepengetahuan saya ini, mohon maaf nih ya, pengetahuan saya. Jadi mereka itu ada di marinirnya ya, kemudian juga ada di tekniknya ya, mereka juga ada di lautnya, kan begitu. Korelasinya itu sejauh sementara ini paling kalau misalnya ada oknum nih, ada oknum dari misalnya angkatan laut yang bermasalah, baru mereka dibawa ke Lantamal 4, dan Lantamal 4 itu yang menangani biasanya Pomalnya, polisi militer angkatan laut seperti itu. Berarti Pak, pemindahan-pemindahan ini memang pernah terjadi sebelumnya gitu Pak? Oke, gini ya deh ya, itu kan kebijakan pusat ya, memang di beberapa daerah juga ada ya, ada. Sejauh ini yang di Batam baru 2 tempat itu, baru 2. Salah satunya ya yang tadi di Batam Center ya, di depan Sekolah Harapan Utama,
lalu yang keduanya di Tanjung Sempuang. Selama ini masih itu ya, karena kalau di Univ 10 ini kan mereka baru didirikan markasnya ini kan beberapa tahun belakangan ini. Yang sebelumnya, kecuali yang di apa ya, yang di Batam Center memang agak terbilang lama tuh, yang dari gugus keamanan laut itu, cuma sekarang kan mereka pindah ke Aceh. Apalagi yang kira-kira nih menurut adik nih yang mau menanyakan, ya mungkin saya juga akan menyampaikan berdasarkan tupoksi saya ya, kan begitu kan, tidak saya mohon maaf nih, tidak menyampaikan sesuatu yang memang tidak ada korelasinya, dan memang saya nyampaikan juga berdasarkan yang saya ketahui ya, dan fungsi saya juga di sini ya tidak lebih dari kegiatan mereka. Saya menyampaikan yang berdasarkan yang ada kaitan dengan pekerjaan saya begitu. Saya apa kapasitas saya sebagai insan pers atau mungkin juga sebagai wartawan, ya hanya seputaran yang saya ketahui. Nah, terlepas misalnya kegiatan-kegiatan mereka atau apa, saya tentu juga bukan anak saya. Mungkin kalau bicara terlalu jauh ya, saya katakan juga hanya sebatasan yang memang ada kaitan dengan pekerjaan saya. Karena selama ini di Lantaman 4 ya, saya tadi Angkatan Laut, kemudian juga di beberapa di Marhanlan 4 ya, kemudian di Univ 10 termasuk di 136, ya memang kegiatan saya hampir ya meliputi TNI Polri. Kegiatan saya, jadi saya banyak meliput kegiatan-kegiatan mereka, tentunya yang memang ada kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang harus dimuat ya, harus dimuat juga, harus di publik agar masyarakat juga mengetahui bahwasanya sepak terbang termasuk sepak terjang, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang memang harus dipublikasi. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut kegiatan-kegiatan apa aja tuh Pak yang harus dipublikasikan? Oke, ini baru-baru ini deh, ini kebetulan juga saya kemarin juga turun ya ke daerah Tanjung Uncang, ada launching dua kapal, saya lupa namanya ya. Dua kapal itu memang kapal angkatan laut ya, kapal angkatan laut, dan tujuannya memang itu kapal perang ya. Dan itu sendiri buatnya di Batam. Jadi kita sendiri sebagai warga negara atau mungkin anak dalam itu kan buatan dalam negeri itu. Tentunya kita bangga bahwasanya di Kota Batam ini selain di PT Citra ya, Citra Sipil, kemudian di PT PAL ya, PTK salah satunya yang memang selama ini banyak memproduksi atau mungkin launching beberapa kapal angkatan laut. Bahkan setiap ada kegiatan launching tersebut dihadiri dengan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Dan memang juga saat mereka gitu, ya alhamdulillah juga saya banyak diamanakan ya langsung terjun ke TKP dan meliput meliput kegiatan tersebut. Saya rasa sih itu sudah cukup ya deh ya. Karena kalau kegiatan-kegiatan yang memang ini sifatnya yang memang krusial selama ini ya belum ada. Saya sudah cukup, atau mungkin dari adik-adik sendiri ada yang mau disampaikan, atau mungkin ada sesuatu yang memang ada mau ditanyakan kembali. Baik, tadi kan Bapak katakan itu perpindahan Lamtama 4 itu emang sudah dari pusat gitu ya. Itu sudah direncanakan sejak dari dulu-dulu atau baru-baru ini Pak? Yang pastinya deh ya, ini maaf lagi saya katakan nih. Kesekian saya katakan, maaf ya. Pastinya juga pemerintah ya, dalam hal ini misalnya Panglima ya turun ke bawah, kemudian juga kasarnya kalau di Angkatan Laut, pastinya mereka menggodok dulu nih, ya kan, digodok dulu sedemikian kalau memang mereka ya memang udah harus diubah ya, atau mungkin ada strategi lain, saya rasa juga pasti sudah matang dan sudah jauh-jauh hari. Tidak mungkin juk-juk mereka memindahkan markas satu dengan markas yang lain yang tidak ada prepare-nya, kan begitu. Tentunya mereka juga mematangkan, kemudian juga mereka juga mempersiapkan segalanya, dari ADRT dan sebelumnya anggaran atau apapun juga, termasuk juga konsekuensi, termasuk juga mungkin persiapannya, kan begitu. Mereka persiapan itu tentunya bukan waktu yang singkat saya rasa ya, tentunya waktu yang lama, dan memang waktu yang betul-betul saya rasa harus ini ya, atau digodok lah istilahnya.
digodok sedemikian kalau memang sudah fix dan memang harus dialihkan dan dipindahkan, saya rasa ya pasti dilanjutkan begitu deh. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira deh? Hah? Ada yang mau tanyakan kira-kira yang terkait misalnya ini kegiatan-kegiatan apa lagi sih selain yang misalnya dikunjungi dari Kasat misalnya, sorry Kasal misalnya kan, ini kan kaitannya kalau Lantamal ini kan ke Kasal nih. Nah, tapi kalau misalnya memang perlu dihadirkan memang pusat ya itu kan Kasal tuh. Nah, segala launching biasanya sepengetahuan saya ada kaitan dengan pekerjaan saya memang Kasal yang meresmikan launchingkan. Tapi kalau misalnya ada latihan nih, misalnya latihan ini meliputi negara luar misalnya kan, negara tetangga misalnya Malaysia, Singapura, kemudian Brunei, Vietnam dan sejenisnya, memang biasanya itu dihadirkan dari pusat. Selain Kasal juga ditemani Kasat, kemudian juga Panglima mereka juga hadir. Contohnya juga baru-baru ini ya di Batu Ampar tuh, mereka ada latihan kemarin tuh. Latihan, namun memang berikutnya latihan di Karimun, cuman mereka datangnya ke Batam ini. Dan itu sendiri memang dihadirkan beberapa pejabat tinggi TNI ya yang datang dari Kasat, Kasat, kemudian juga Kasal, termasuk juga Panglima turun kemari. Dan di situ juga kita ketahui ya memang nampak ya sinergitas Indonesia ya dengan negara luar terjaga, baik dari segi latihan atau apapun mereka memang lebih intens dilakukan. Nah kalau ada kaitan itu memang mereka dari pusat wajib hadir. Tapi kalau misalnya kaitannya sifatnya hanya lokal, biasanya dengan di daerah-daerah juga sudah ini sendiri, mereka sendiri yang menyelesaikan atau mungkin mereka sendiri yang menghadirkan. Tapi kalau misalnya negara tetangga atau apa memang dari pusat seperti itu deh. Itu saya ikuti atau mungkin perkembangan tersebut karena memang saya juga terjun ke tingkatan langsung ya. Dan saya wawancarai yang bersangkutan termasuk misalnya tadi seperti Kasat dan sejenisnya ya kita wawancara bahkan doorstop langsung semacam itu. Gimana kira-kira ada yang dinilai kira-kira deh yang terkait apa nih kira-kira misalnya deh apa isu yang lagi sekarang nih baru-baru ini kan ada pengangkatan ya pengangkatan dari Kasat ya, Kasat kemudian juga Panglima kan. Memang sebelumnya kan Kasat dulu Pak Agus ya, Pak Agus sekarang diangkat menjadi Panglima baru 1 bulan belakangan ini. Dan juga baru beberapa hari yang lalu kan Kasat Kepala Staf Angkatan Darat. Namun Pak, dalam pengangkatan ini kan di mana jenderal sebelumnya ini kan belum genap nih umur 58 tahun. Oke. Nah, pengangkatan ini kan terlalu terburu-buru gitu Pak. Jadi bagaimana nih menurut pandangan kacamata Bapak? Tanya kan dengan dengan tulisan ya karya jurnalistik kami. Dan memang sebenarnya mohon maaf ya itu tidak langsung serta merta. Ada juga ada proses tahapannya kan begitu. Ada proses tahapannya sendiri juga. Mereka kan ada menyodorkan deh. Misalnya kandidat nih, kandidat A kemudian juga kandidat B dan C kan begitu. Setelah kandidat itu diseleksi, mereka sondingkan kan begitu. Sondingkan dengan DPR RI. Akhirnya kalau mereka memang DPR RI menyetujui, akhirnya juga kan dilantik kan begitu. Kalau yang sudah disetujui dan itu sendiri mereka ada beberapa kriteria atau mungkin tahapan yang memang harus betul-betul memenuhi dan harus memenuhi kriteria tersebut kan begitu. Mungkin karena kalau kita saksikan kan beberapa jenderal ya itu kan bukan 1-2 ya, ada beberapa dan itu juga sama-sama kita ketahui. Mungkin kalau biarkan seleksi itu tentu melalui beberapa penyeleksian ya yang mungkin super ketat seperti itu saya rasa. Jadi ada pastinya tahapan deh, tidak serta merta orang diangkat begitu aja ya, cucuk diangkat begitu aja kalau tidak ada melalui proses tahapan.